Rismond tertawa, Roy Suryo dan Tiva menangis. Saat Rismond, bukunya ditandatangani Pak Jokowi, tapi Roy dan Tiva, P21-nya ditandatangani dan langsung ditangkap. Apa yang terjadi pada mereka? Mari kita lihat. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri. Yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua cuma untuk mengerti. Kemarin Roy Suryo dan Dr. Tiva akhirnya ditangkap. Bukan ditahan, tapi di belahan Indonesia yang lainnya. Rismond Sianipar ini tertawa terbahak-bahak. Langkahnya tepat. Apa yang dia perkirakan itu ternyata sesuai perhitungannya. Dia selamat, tapi Roy Suryo akhirnya ditangkap. Ini bertepatan 2 hari sebelum penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tiva. Ternyata Mas Rismond ini sempat berkunjung ke rumah Pak Jokowi. Kediaman Pak Jokowi ya. Kediaman Pak Jokowi ya. Nah, banyak sebutannya, tembok ratapan Solo lah, apalah gitu. Cuma maksudnya yang menarik justru di situ Mas Rismond membawa buku terbarunya dan ditandatangani oleh Pak Jokowi. Yang mana ini menjadi sebuah kontras yang cukup luar biasa ya, karena di saat ini Mas Rismond mungkin mendapatkan sambutan baik, ternyata Mas Roy Suryo dan Dr. Tiva jadi tersangka dan ditangkap. Nah ini gimana di kedepannya? Apakah memang ini juga salah satu kode dari Pak Jokowi, Mas Rismond ini akan bersaksi sepenuh hati di persidangan nanti? Sebenarnya di saat Rismond ini datang ke Solo dan ditandatangani, ini adalah detik-detik dan kesempatan terakhir yang seharusnya bisa digunakan oleh Suryo dan Dr. Tiva. Tapi kenyataannya mereka tetap ongoing dengan apapun yang terjadi, dan akhirnya ya coba kalau mereka kemarin itu ikut di detik terakhir itu dan meminta maaf, saya pikir kemarin nasibnya pasti akan berbeda. Dan hari ini mungkin dia tidak terbangun di sel Polda Metro Jaya untuk ditahan selama sisa 19 hari dan mungkin saja diperpanjang untuk menghadapi persidangan-persidangan yang akan terjadi perihal tuduhannya terhadap ijazah Jokowi yang dianggap palsu. Ini kan juga sebenarnya yang kontras ini kan juga tentang ada yang bilang bahwasanya awalnya Rismond ini pengkhianat dan pada akhirnya sekarang mungkin Rismond ini justru semakin dekat dengan Pak Jokowi. Nah, apakah ini juga memang sesuai dengan bayangan orang-orang di mana Rismond ini akan dijadikan tombak utama untuk memenjarakan mereka berdua? Iya betul, Rismond ini adalah pengkhianat terhadap kebodohan yang difikirkannya sebelumnya, dan dia akhirnya menjadi waras, tahu bahwa apa yang dilakukannya keliru, dan terus kemudian akhirnya berpindah sisi. Dan kita tahu bahwa sejatinya apa yang akhirnya memp21kan Roy Suryo bisa saja adalah peluru-peluru yang ditembakkan oleh Rismond yang merupakan orang dalam yang keluar dan membongkar hal-hal yang mungkin selama ini tidak didapatkan oleh pihak kejaksaan atau kepolisian. Maka saya melihat bahwa yang akan terjadi berikutnya, Rismond ini akan menjadi salah satu yang akan memberatkan dan akan mewujudkan tahanan ini menjadi sebuah penjara permanen. Apakah ini juga mungkin kalau kita bisa bilang ya salah satu syarat perdamaian dari Pak Jokowi, kayak ya lu harus bantuin gue untuk mengungkap kebenaran di kasus ini, atau seperti apa? Saya pikir tanpa itu pun Rismond di sini pasti akan merasa bahwa ini adalah hal yang harus dia redem atau harus dia tebus, karena selama ini dia kemarin pun ikut beserta rombongan yang dia pikir sekarang ini adalah rombongan yang rombongan sirkus yang akhirnya menjadi pesakitan gitu loh. Bahkan sangat bisa sangat bisa terjadi jumlah tersangkanya ini bertambah. Maka ini adalah sebuah keputusan yang tepat. Dan dia merasakan keluar dari lubang jarum sama seperti Egy Sujana. Bahwa akhirnya mereka yang berteriak-teriak dan membuat keonaran ini akhirnya ditangkap juga. Ada rasa sesal nggak sih di dalam diri Dr. Tiva yang harusnya mungkin bisa Kenapa bergabung? Pertanyaannya seperti itu? Ya jelaslah mereka akan menyesal karena mereka mengira bahwa apapun yang akan terjadi nggak akan membuat mereka ini ditangkap. Karena mereka dalam pikiran imajinasi mereka, orang-orang ini akan mendorong dan juga mendukung mereka untuk terus berjuang. Dan dia tahu ini tidak akan ada sebuah upaya penangkapan karena mungkin dipikir Pak Jokowi nanti akan malah disudutkan oleh masyarakat Indonesia. Atau ternyata mereka meyakini sekali apa yang dia lakukan ini benar sehingga mereka yakin bahwa nantinya kalaupun ini akan harus sampai di persidangan, mereka akan menang. Tapi kenyataannya yang saat ini terjadi adalah mereka ada di dalam sel dingin dan mereka harus menghadapi malam-malam berikutnya menuju mungkin kurang dari 1 bulan atau mungkin bisa lebih saat mereka akan harus ditahan
dalam proses penyelidikan yang akan berlangsung. Berarti maksudnya kalau dibilang Rismon ini pengkhianat, akan lebih banyak lagi orang-orang di sekitar Roy Suryo dan Dr. Tiva juga yang mengikuti jejak Rismon dalam tanda kutip berkhianat. Saya kira Dr. Tiva dan Roy Suryo ini kan mengira bahwa orang-orang di sekitarnya ini masih setia dan mendukung. Seperti yang sudah bahas di live saya, bahwa orang-orang ini pasti akan mulai pergi dari kehidupan mereka berdua. Orang-orang ini pasti mulai berpikir bahwa kalau mereka diasosiasikan, jangan-jangan mereka akan ditangkap juga. Jadi di pikiran Dr. Tiva dan Roy Suryo yang mengira ini semua tidak terjadi, mereka itu nggak punya bayangan bahwa kenyataan yang akan terjadi ini bukanlah imajinasi yang mereka pikirkan. Dinginnya dinding penjara, dinginnya lantai penjara dan kerasnya tempat tidur mereka di sana. Ini adalah kenyataan yang harus mereka jalani. Realita yang harus mereka hirup. Dan juga mereka akan hidup di dalamnya selama 20 hari ke depan nanti. Pada akhirnya maksudnya dibilang kan ini apa ya, dalam artian katanya banyak juga bilang penangkapan ini berbau atau mungkin mengandung unsur politik gitu. Apakah kalau bisa kita bilang ini juga bisa jadi malah politiknya juga ini Rismon juga bergabung di permainan politik itu sendiri dan pada akhirnya ya dia akan menguatkan untuk menjadi saksi Roy Suryo dan Dr. Tiva di penjara lebih lama lagi. Iya pasti, karena kalau kita katakan politis, ya ini politis sekali. Memang politis dari awal pun seharusnya mereka tahu bahwa ini adalah sebuah serangan politik kepada seorang presiden. Dan nggak mungkin presiden terus kemudian akan dikatakan ijazahnya palsu karena otomatis nantinya kalau Jokowi aja bisa, ijazah Bu Mega juga pasti akan dipertanyakan. Apakah honoris causa yang dia dapatkan juga ini akan dipertanyakan oleh orang yang tidak suka. Lalu kemudian yang presiden berikutnya juga pasti akan Pak Prabowo juga sangat mungkin akan bisa dilakukan sebuah penegasian dengan apapun yang dilakukan. Ini satu hal yang buruk yang sepertinya apapun itu kita sebenarnya sudah tahu Roy dan Tiva tidak akan menang. Tapi ini sebenarnya maksudnya sampai hari ini ya dan pada akhirnya mereka menjadi tertangkap gitu. Mereka ditangkap dan tersangka ditangkap sampai nanti akhirnya jadi terdakwa kalau ternyata memang mereka terbukti. Iya. Nggak ada ajakan Rismon, bukan ajakan, maksudnya kayak Rismon membujuk mereka berdua nih sampai kemarin mereka tertangkap dua-duanya. Saya pikir di awal-awal ada, tapi kalau belakang ya tadi itu sampai di titik itu mereka harus saling menguatkan apa yang mereka itu pikirkan bahwa saya yakin nggak akan ditangkap. Yang satunya lagi saya yakin mereka akan ditangkap. Dan kenyataannya akhirnya kita tahu apa yang terjadi dan kedepannya nanti mereka akan dipusingkan dengan hal-hal yang mereka akan pikirkan bagaimana cara keluar dari ini, bagaimana cara menganulir ini semua. Karena tentu saja saat nanti terus kemudian misalkan penasihat hukumnya Refli Harun dan orang-orang lain, Pak Grosino dan sebagainya, ini meminta mereka untuk terus bertahan, ya jelas mereka bisa meminta. Mereka nggak merasakan dinginnya dinding tahanan. Mereka nggak tidur di sel yang sempit. Dan kasurnya keras itu tadi. Mereka nggak makan makanan yang nggak seenak makanan mereka di rumah. Mereka akan dengan tetap ayo terus berjuang. Dua orang ini berjuang dengan sesungguhnya. WC-nya, aduh apa kabar itu nanti. Jadi kalau saya pikir di sini, saya harap Dr. Tiva dan Roy Suryo melihat realita yang sesungguhnya. Dan pikirkan cara untuk keluar dari realita itu dengan sewaras mungkin. Karena tuduhan kalian akhirnya hanya membawa kalian ke titik ini di dalam sel sempit yang pengap dan gelap itu. Kalau Roy Suryo sendiri kan memang tokoh utama ya di kasus ini kalau kita bisa bilang karena kan dia terus. Ya kalau misalnya Impossible Tom Cruise lah ya. Dokter Tivanya nggak bakal menyusul siapa namanya Bang Rismon juga nih, maksudnya walaupun udah tertangkap seperti ini ya dan ditahan. Gitu. Nah saya kok mencurigai ada satu kasakusuk yang kita nggak tahu ya karena Dokter Tiva ini dibiarkan memakai rompi kuning tapi Roy Suryo ini sampai diperjuangkan dia hanya melipat rompinya dan di tangan saja gitu. Ini kan sesuatu yang ditanya-tanya kan. Kenapa kok ada perbedaan di antara mereka berdua? Mungkin nanti akan kita ketahui. Tapi saya merasakan mereka berdua pun ini kayaknya sudah mulai seperti sekarang ini. Dan saat dipisahkan mereka ini pasti akan saling bernyanyi. Dan saya yakin kekompakan, kesetia kawanan yang mereka bangun selama ini mulai menguap begitu saja. Dan akhirnya mereka ya tadi itu harus menghadapi kondisi yang mereka takutkan dan ternyata menjadi kenyataan. Kalau misalnya dari kan sebenarnya ini sudah sangat panjang ya episodenya ijazah palsu Jokowi ini. Berarti dengan ditangkapnya Mas Roy Suryo dan Dr. Tiva dan ditahannya ini pertanda end game. Ini pertanda rakyat bersuara harus mulai mencari subjek yang lainnya, mungkin demo mahasiswa atau yang lainnya. Dan kayaknya hal seperti ini akan mulai mereda dan kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi. Tetapi saya kok melihat bahwa
ya tadi kondisi kesehatan Roy Suryo ini akan benar-benar menurun. Dan kita takutkan ini juga yang akan menjadikan alasan untuk menangguhkan penahanan dan sebagainya. Dan saya mewajarkan itu karena ya dilihat dari ya postur mereka itu memang ya kakek-kakek dan nenek-nenek yang tentu saja pasti akan berat. Tapi saya ingin mengingatkan kepada kejaksaan dan juga kepolisian bahwa penahanan mereka ini harus dilakukan. Akan menjadi efek jera dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti mereka tidak sembarangan melakukan penuduhan. Seperti saya katakan, UGM saja sudah mengatakan bahwa ijazah mereka ini asli. Lalu apa alasan mereka ini tetap dibiarkan membuat onar seperti ini? Dan juga harus ada penyelidikan terhadap orang-orang meskipun mereka ini adalah orang-orang yang memiliki sebuah license untuk beracara. Mereka ini adalah pengacara, penasihat hukum dan sebagainya. Jangan sampai dengan alasan mereka ini ada di balik license atau izin mereka itu berperkara, tetapi mereka ini akhirnya malah memanas-manasi orang-orang yang ya saat mereka masuk ke tahanan, orang-orang ini akan merasa tenang dan baik-baik saja. Dapat AdSense dan juga akhirnya nggak merasakan apa yang dua orang ini rasakan. Dan mereka akan merasa tetap ya ini harus diperjuangkan. Hanya karena kebencian mereka kepada seorang Jokowi dan keluarga. Tapi kalau untuk sekarang udah tersangka, ditahan, akan besar peluangnya jadi terdakwa berarti menurut Mas Denny? Six of Coins. Gambar six of coins yang sebenarnya itu ada orang yang ngasih duit kepada orang yang membutuhkan. Jadi kalau saya pikir sampai di titik ini melalui banyak upaya. Dan untuk ke titik itu akan diupayakan lebih kuat lagi. Tapi dan Dokter Tifa ini kan maksudnya udah ditahan dan sebenarnya kita juga tahu Pak Jokowi juga akan melakukan safarinya nanti di akhir bulan ini, dimulainya dari akhir bulan ini. Berarti ini akan dalam tanda kutip dikebut nggak dan menjadi huru-hara lainnya lagi gitu. Saya pikir sih malah akan menjadikan sebuah ini ya. Saya ragu ini malah akan dikebut. Yang saya lihat nanti malah ini akan dijadikan sebuah apa ya? Kalau saya bilang itu musik pengiring. Saat Pak Jokowi berkeliling, persidangan akan terjadi. Dan Pak Jokowi tentu saja nggak akan hadir di setiap sidang. Tetapi kita akan tahu bahwa apapun yang mereka itu sudah tanam, yang mereka tabur di hari-hari nanti akan mereka tuai. Dan Pak Jokowi akan menuai kemenangan dan mereka berdua akan menuai kekalahan. Apakah kalian setuju? Tuliskan komentar kalian di bawah sini. Dan betulkah saat ini Bang Rismon itu benar-benar seperti lepas dari sebuah tikungan maut, lubang jarum dan merasa tenang dan juga lega? Apakah kalian juga merasakan kelegaan yang sama? Seperti saya juga saat dua orang ini akhirnya ditahan. Semoga hal-hal seperti ini tidak terulang dan hal-hal yang lebih positif lagi akan terjadi pada bangsa ini. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.